Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tursina. Saya dari kelas 5 PAUD B. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosen pengampu Bunda Novi Susanti SPD MPD dengan mata kuliah kurikulum pendidikan. Yang pertama, kurikulum yaitu sejak tahun 1947. Ini adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka, dan perubahan arah kurikulum lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan ke kepentingan nasional. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mulai menyusun kurikulum ini yang akan diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia. Kurikulum pertama berhasil disusun dan mulai diberlakukan pada tahun 1947. Yang kedua, kurikulum kedua yaitu pada tahun 1952. Kehadiran kurikulum ini merupakan penyempurna kurikulum sebelumnya dengan merinci setiap mata pelajaran hingga dinamakan dengan Rencana Pembelajaran Terurai tahun 1952. Dan kurikulum ini mengarah pada satu sistem pendidikan di Indonesia, seperti setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus hanya menunjukkan secara jelas bahwa guru hanya mengajar satu mata pelajaran saja. 3. Kurikulum tahun 1964. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem-sistem kurikulum pada tahun 1945 yang dinamakan dengan Rencana Pendidikan. Kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional, dan keterampilan serta keterampilan jasmani. 4. Kurikulum tahun 1968. Kurikulum pertama pada era Orde Baru bersifat politis dan dimaksudkan untuk menggantikan secara berencana pendidikan. Tahun 1964 dicitrakan produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti. Kurikulum 1968 merupakan perubahan undang-undang secara resmi. Ciri kurikulum ini, muatan materi pembelajaran bersifat teoritis, tidak mengkaitkan dengan masalah faktual. 5. Kurikulum tahun 1975. Pemerintah kemudian menyempurnakan lagi tahun 1968 pada tahun 1975. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. 7. Kurikulum tahun 1984. Kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian. Ciri-cirinya yaitu mengutarakan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Tokoh penting di balik lahirnya kurikulum 1984 ini yaitu Dr. Koni R. Semirawan. Beliau adalah Kepala Pusat Kurikulum Depdiknas periode 1980. Kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum ini merupakan revisi terhadap kurikulum selanjutnya dan dinilai tidak memiliki dasar perbedaan yang prinsipil dari kurikulum ini. Dari semester ke catur bulan, tujuan pembelajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan, menyelesaikan soal, dan pemecahan masalah. 9. Kurikulum 2004. Kurikulum 2004 lebih dikenal dengan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, yaitu perpaduan antara ilmu pengetahuan keterampilan serta nilai dan sikap, kebiasaan berpikir dan bertindak. Yang ke-10 adalah kurikulum tahun 2006. Berbagai kekurangan dalam kurikulum
kurikulum berbasis kompetensi berakhir di awal tahun 2006 yang kemudian digantikan dengan KTSP. Dari segi proses pencapaian target kompetisi siswa di kurikulum 2006 ini, guru yang diberikan kebebasan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan. Yang ke-11 adalah kurikulum tahun 2013. Menurut Kemendikbudristek Muhammad Nuh menjelaskan bahwa kurikulum terbaru akan lebih menekankan kepemikiran berbasis sikap, keterampilan, dan kurikulum ini guru diharapkan bisa mendorong siswa untuk melakukan observasi dan mengkomunikasikan apa yang telah siswa pahami. Dan selanjutnya adalah kurikulum Merdeka tahun 2002. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler dengan konten yang beragam agar siswa dapat lebih optimal dan memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Ciri-ciri kurikulum Merdeka adalah capaian pembelajaran berfase dan jam pembelajaran yang lebih fleksibel, mendorong pembelajaran yang menyenangkan dan di satuan pendidikan tersebut. Demikianlah tadi persentase dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.